Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang uji Bradman untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Komputasi. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ayuning untuk NIM 005 dan ada juga Erli Widyatama untuk NIM 008. Ada juga saya sendiri David Putra 040 dan ada juga Yunika Nila untuk NIM 074. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji Bradman dengan menggunakan program software R. Untuk bab 1 ada pendahuluan, untuk latar belakang. Statistika yaitu statistik yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul. Dibagi menjadi dua, ya ada statistika deskriptif dan induktif. Statistika non-parametrik yaitu hipotesis K sampel berpasangan yang memiliki tujuan untuk menganalisis perbedaan dari K sampel yang saling berpasangan. Pada kesempatan ini, penulis akan membahas uji Bradman. Uji ini menguji kesesuaian atau perbedaan ranking antar kelompok sampel yang berpasangan. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana cara membuat algoritma dan pemrograman uji Bradman menggunakan software R, dan yang kedua bagaimana penyelesaian dari studi kasus dalam uji Bradman dengan pemrograman yang menggunakan program R. Untuk tujuan yang pertama dapat membuat algoritma dan pemrograman dari uji Bradman menggunakan software R. Untuk yang kedua dapat menyelesaikan studi kasus mengenai uji Bradman menggunakan program R. Untuk manfaatnya yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman terkait pengujian hipotesis, algoritma dan pemrograman uji rata-rata satu populasi serta menerapkan dalam contoh studi kasus atau masalah real dalam kehidupan sehari-hari dengan uji tersebut menggunakan program dari software R. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya David. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Di dalam bab 2 nanti kita akan membahas 3 fokusan. Yang pertama yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, yang kedua uji hipotesis K sampel berpasangan dengan uji Bradman, dan yang ketiga software R. Untuk yang pertama, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, konsep dasar dari uji ini adalah dengan membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Pada prinsipnya, uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji perbedaan antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Akan tetapi, dalam uji Kolmogorov-Smirnov ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, ukuran sampel untuk pengujian ini sebaiknya sama atau lebih besar daripada 30, atau N lebih dari sama dengan 30. Dan yang kedua, data harus berskala interval atau rasio, atau data kuantitatif. Yang ketiga, hanya berlaku untuk pengujian pada distribusi kontinu, yaitu distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi chi-square, dan lain-lain. Yang keempat, cenderung lebih sensitif di bagian pusat distribusi daripada di bagian ujung fungsi distribusi kumulatif. Yang kelima, distribusi harus ditentukan sepenuhnya. Artinya, jika parameter lokasi, skala, dan bentuk diperkirakan dari data tersebut, maka wilayah uji kritis Kolmogorov-Smirnov tidak lagi valid. Ini biasanya harus ditentukan dengan simulasi. Langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yaitu yang pertama, penentuan hipotesis. Dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Untuk statistik ujinya, statistik uji menggunakan D, yaitu nilai maksimum dari FYI dikurangi I-1 per N
atau I-1 per N min F YI. Secara matematis dapat ditulis menjadi seperti ini, di mana FYI adalah peluang dari distribusi kumulatif. Untuk kaidah keputusannya sendiri, terima H0 jika nilai D lebih kecil dari nilai dn, alpha pada tabel Kolmogorov-Smirnov, D kurang dari dn, alpha. Tolak H0 jika nilai D sama atau lebih besar dari nilai dn, alpha pada tabel Kolmogorov-Smirnov, dn lebih dari sama dengan dn, alpha. Untuk kesimpulannya sendiri, jika H0 diterima, maka data berdistribusi normal, dan jika H0 ditolak, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji hipotesis K-sampel berpasangan dengan uji Friedman. Uji K-sampel berpasangan Friedman digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan jika data yang digunakan berskala ordinal. Pada prinsipnya, uji ini menguji kesesuaian atau perbedaan ranking antar kelompok sampel yang berpasangan. Jika data yang diperoleh sudah dalam bentuk interval atau ordinal, maka data tersebut harus ditransformasikan terlebih dahulu menjadi data ordinal. Rumus yang digunakan dalam pengujian Friedman sebagai berikut. Bisa dilihat di layar. Untuk keterangannya, X kuadrat itu nilai chi-square, N itu ukuran sampel atau jumlah baris per pengamatan, K sendiri jumlah sampel atau jumlah kolom, dan RI itu jumlah ranking dalam kelompok. Langkah-langkah untuk melakukan uji Friedman, yang pertama, buatlah tabulasi K-sampel berpasangan. Yang kedua, jika data dalam kolom bukan data ordinal, maka harus membuat ranking dalam kolom. Yang ketiga, hitunglah jumlah ranking pada setiap K-sampel atau RC. Yang keempat, kuadratkan jumlah ranking pada setiap K-sampel atau RC kuadrat. Yang kelima, hitung nilai Friedman hitung dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di layar. Yaitu X kuadrat sama dengan 12 per NK K plus 1, sigma J sama dengan 1 sampai K, RJ kuadrat min 3N K plus 1. Nomor yang keenam, bandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel dengan DF alpha, K min 1. Yang ketujuh, pengambilan keputusan dengan kriteria H0 tidak dapat ditolak apabila chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel. Dan yang kedua, H0 ditolak jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel. Untuk yang ketiga yaitu software R. Software R adalah OSS untuk pengolahan data dan analisis statistik berbasis bahasa program dan merupakan perangkat lunak yang menggunakan GUI atau Graphic User Interface. R muncul setelah S dan S+, software berkembang. Software R dikembangkan sejak tahun 1995 oleh Robert Gentleman dan Ross IHK dari Departemen Statistik Universitas Auckland, New Zealand. Sekarang software ini sudah digunakan dan dikembangkan oleh banyak volunteer di berbagai penjuru dunia. Untuk beberapa kemampuan yang menonjol dari R yang menjadikan alasan banyak statistisi memilihnya sebagai paket aplikasi antara lain, yang pertama, R memiliki koleksi program analisis data yang disebut library atau pustaka yang sangat luas seperti statistika deskriptif, regresi, pemodelan statistika baik linear maupun non-linear, ANOVA, dan multivariat. Yang kedua, variasi penampilan grafiknya sangat banyak dan berkualitas tinggi, baik penampilan di layar monitor maupun dalam bentuk cetak di atas kertas. Yang ketiga, kemampuan pemrograman atau bahasa S dapat dikembangkan secara fleksibel untuk kepentingan khusus yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, R merupakan pemrograman yang berorientasi pada objek. Keuntungannya, apabila yang telah dikerjakan saat ini diperlukan di kemudian hari, maka R dapat mengambilnya tanpa harus melakukan perhitungan ulang dari awal. Untuk selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya Ayuni. Oke, selanjutnya kita akan membahas bab 3 mengenai algoritma dan pemrograman dari program Friedman yang telah kami buat.
Untuk algoritma dan pemrograman sendiri, yang pertama membuat jendela SD menggunakan script Shakespeare 7LK. Nah, dari script ini akan muncul jendela menu utama yang berisi menu tampilan user guide. Nah, di user guide ini sendiri nanti kita bisa memilih menu yang mana kita bisa mendownload user guide lewat Google Drive. Lalu selanjutnya di situ terdapat menu pilihan menu utama. Nah, dalam menu utama tersebut terdapat 3 menu, yaitu menu pengujian, menu tentang, dan menu bantuan. Nah, untuk menu pengujian sendiri terdapat subbab, yaitu import data, di mana import data sendiri akan muncul secara bertahap. Dalam import program terdapat beberapa pilihan. Yang pertama, import data yang berisikan kita dapat mengimport file yang mana file tersebut merupakan file SPSS. Lalu yang kedua ada menu lihat data. Nah, jika kita mengklik lihat data, maka menu tersebut akan muncul dalam bentuk tabel. Selanjutnya menu uji normalitas. Nah, dalam menu uji normalitas sendiri, jendela hasil pengujian akan berisi hipotesis, daerah kritis, statistik uji, dan kesimpulan. Begitu juga dengan tombol uji treatment. Nah, dalam uji treatment sendiri akan muncul jendela pengujian yang berisi hipotesis, daerah kritis, statistik uji, dan kesimpulan. Selanjutnya, untuk menu tentang mempunyai submenu pengertian uji treatment. Nah, dalam submenu pengertian uji treatment ini sendiri berisi pengertian mengenai uji treatment, tentang apa itu uji treatment, tujuannya, dan juga asumsi untuk pengujian treatment. Lalu untuk menu bantuan mempunyai submenu cara import data. Cara import data ini sendiri berisi langkah-langkah dasar pengoperasian pada program. Kemudian untuk baik menu pengujian, tentang, dan bantuan dapat diklik tombol kembali dengan start button. Lalu selanjutnya ada menu yang terakhir, yaitu menu tutup program dengan menggunakan script TK Deploy. Jika diklik tersebut, maka akan muncul kotak pesan yang bertuliskan terima kasih sudah menggunakan program ini dengan menggunakan script TK Message. Selanjutnya bab 4 pembahasan. Di sini ada tampilan awal program. Jika program di-run, maka akan tampil yang di sebelah kiri ini. Di sini ada judul, nama anggota kelompok, juga ada NIM, lalu nama dosen pengampu, dan di sini juga ada tombol menu utama. Di sebelah atas ini juga ada user guide atau buku panduan untuk pengguna. Lalu jika kita klik menu utama, maka akan masuk ke dalam tampilan yang sebelah kanan. Di sini ada judul program uji treatment, ada sambutan awal, juga ada penjelasan mengenai menu yang ada di atas, yaitu menu pengujian, tentang, dan juga bantuan. Lalu jika kita klik tutup program, maka program ini akan tertutup. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus. Data yang pertama, di sini ada data skala kesukaan panelis terhadap bakso sapi pada berbagai perlakuan, yaitu ada rasa, bau, dan kenyal, dengan keterangan 1 tidak suka, 2 netral, 3 agak suka, 4 suka, dan 5 sangat suka. Yang di kiri ini data yang diinput dalam program SPSS. Lalu yang sebelah kanan adalah tampilan saat data ini sudah diimport ke dalam program uji treatment yang ada di R. Lalu selanjutnya kita akan menguji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Di sini H0-nya adalah data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Lalu daerah kritisnya adalah tolak H0 apabila p-value kurang dari alfa sebesar 5%. Lalu statistik ujinya didapatkan p-value sebesar 0, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Dikarenakan 0 atau p-value-nya tadi lebih kecil dari 0,05, sehingga didapatkan keputusan untuk maksudnya didapatkan kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga dapat dilakukan uji treatment. Selanjutnya uji treatment. Di sini hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan pengaruh antar perlakuan, yang H1-nya adalah terdapat perbedaan pengaruh antar perlakuan, yang dimana di data ini tadi perlakuannya ada rasa, bau, dan juga kenyal.
Lalu daerah kritisnya tolak H0 apabila nilai p-value kurang dari alfa sebesar 5%. Lalu uji statistiknya didapatkan nilai p-value sebesar 2. Keputusan yang diambil adalah terima H0 dikarenakan p-value sebesar 2 ini lebih besar daripada alfa 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan pengaruh antar kelakuan. Selanjutnya data yang kedua. Data yang kedua ini ada hasil produksi ikan konsumsi pada 7 sektor, yaitu ada di tambak, sawah tambak, kolam, keramba, rawa, waduk, dan juga sungai. Yang di atas ini adalah data yang diinput dalam SPSS. Lalu yang bawah ini adalah tampilan saat data ini sudah diimport ke dalam program uji fitment yang ada di R. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. H0-nya adalah data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Daerah kritisnya tolak H0 apabila nilai p-value kurang dari alfa sebesar 0,05 atau 5%. Lalu statistik ujinya didapatkan p-value sebesar 0. Keputusannya menolak H0 karena p-value sebesar 0 kurang dari alfa 0,05. Kesimpulannya data tidak berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan uji Friedman. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji Friedman. H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan pengaruh antar perlakuan, H1-nya adalah terdapat perbedaan pengaruh antar perlakuan, di mana dalam studi kasus ini, data yang kedua, perlakuannya adalah perbedaan sektor itu tadi, di mana ada tambak, sawah tambak, kolam, keramba, rawa, waduk, dan juga sungai. Lalu, daerah kritisnya tolak H0 apabila nilai p-value kurang dari alfa sebesar 5%. Lalu, uji statistiknya didapatkan nilai p-value sebesar 6. Maka keputusan yang diambil adalah terima H0 dikarenakan nilai p-value yang didapatkan yaitu sebesar 6 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan pengaruh antar perlakuan. Selanjutnya bab 5 penutup. Di sini di data 1 tadi yang data kesukaan panelis terhadap bakso sapi pada berbagai perlakuan yaitu ada rasa, bau, dan juga kenyal. Didapatkan peneliti ini ingin menguji perbedaan rasa, bau, dan kenyal terhadap bakso sapi. Nah, setelah melakukan pengujian uji normalitas dan uji Friedman menggunakan software R, maka didapatkan peneliti ini dapat kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal dan tidak terdapat perbedaan pengaruh rasa, bau, dan kenyal terhadap bakso sapi. Nah, selanjutnya data yang kedua, data hasil produksi ikan konsumsi tadi. Peneliti ini ingin menguji perbedaan antar jenis budidaya terhadap hasil produksi ikan konsumsi, di mana ada 7 sektor tadi. Selanjutnya, peneliti ini melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji Friedman menggunakan software R. Didapatkan kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal dan tidak terdapat perbedaan pengaruh antar jenis budidaya terhadap hasil produksi ikan konsumsi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan melakukan tutorial untuk program uji Friedman. Yang pertama, kita harus menjalankan program tersebut dengan cara klik Run. Di sini saya menggunakan RStudio. Setelah itu, maka akan muncul tampilan program awal seperti ini. Di sini di menu ini terdapat tulisan user guide, lalu dengan judul jendela program uji Friedman. Di sini juga ada judul tugas mata kuliah statistika komputasi program uji Friedman. Lalu ada nama dan NIM kelompok kami, ada nama dosen pengampu, dan juga ada tombol menu utama. Yang pertama kita akan mencoba untuk mengklik user guide. Saat kita klik, di sini akan muncul download user guide. Maka kita coba untuk klik lagi. Setelah kita coba untuk klik lagi, maka akan keluar. Di sini tertulis user guide.
dengan penjelasan user guide adalah panduan untuk menjalankan program dalam bentuk soft file atau PDF yang dapat diunduh dalam link berikut. Di sini juga ada langkah-langkah mendownload user guide. Yang pertama, kita harus memastikan akses internet ini terhubung dengan laptop atau PC atau device kita. Yang kedua, silakan copy link yang tersedia dan paste ke dalam laman browser Anda. Yang ketiga, lalu Anda akan sampai ke dalam user guide yang akan di-download. Kita coba untuk mengklik, maksud saya untuk menuliskan link ini ke dalam Google Chrome. Sini kita coba untuk tuliskan new.com/userguide-free. Kita klik, kita tunggu sebentar, maka akan masuk ke dalam user guide. Kita tunggu sebentar. Ini. Lalu setelah kita klik enter ke link yang tadi, maka kita akan masuk ke user guide atau buku panduan dari program uji Friedman yang kelompok kami buat. Di sini bisa kita lihat. Saya akan perlihatkan sekilas. Sini ada tampilan awal, lalu juga ada studi kasus. Jadi ini untuk membantu pengguna untuk mengerti bagaimana cara untuk menggunakan program tersebut. Sini sampai di sini juga ada sampai akhir. Sudah selesai. Lalu kita akan kembali ke program yang tadi. Sini setelah itu kita klik kembali, maka akan kembali ke tampilan awal. Kita klik menu utama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke program uji Friedman. Di sini ada sambutan, "Hai, selamat datang di program uji Friedman." Lalu juga ada penjelasan pilihan menu yang ada dalam program. Di sini ada menu pengujian, tentang, dan juga bantuan. Di sini menu pengujian untuk melakukan pengujian data. Pengujian data impor terdiri atas pengujian normalitas dan juga pengujian Friedman. Yang kedua ada tentang. Tentang ini untuk mengenal apa itu uji Friedman. Lalu yang bantuan ini untuk mengetahui langkah-langkah menjalankan program. Yang pertama kita klik dari bantuan terlebih dahulu. Di sini ada cara import data, kita klik. Di sini akan muncul bagaimana langkah-langkah untuk import data. Jadi misalkan teman-teman masih bingung bagaimana cara untuk mengimport data, teman-teman bisa membaca dan mempraktekannya di dalam program ini. Lalu kita klik kembali di sini, maka kita sudah kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan mengklik yang menu tentang. Kita ingin tahu nih apa itu uji Friedman. Kita klik, lalu di sini ada pengertian Friedman. Di sini teman-teman bisa melihat dan mengenal lebih detail apa itu uji Friedman. Di sini ada uji Friedman merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk perancangan acak kelompok lengkap. Di sini ada tujuan uji Friedman untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Lalu juga ada asumsi uji Friedman adalah data berskala ordinal, data tidak berdistribusi normal, dan varians populasi tidak diketahui, dan mempunyai 3 populasi atau lebih. Di sini saat kita klik kembali, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan mencoba menu pengujian. Di sini saat kita klik, langsung masuk ke dalam import data. Di sini kita klik import data, maka di sini terlihat import data uji Friedman import. Di sini ada tombol import dan juga tombol kembali ke menu. Jika teman-teman mengklik tombol kembali ke menu, maka akan kembali ke menu utama. Lalu kita coba klik lagi. Nah, di sini kita akan coba untuk mengimport data. Kita klik import. Di sini akan masuk ke dokumen teman-teman. Tinggal dicari di mana teman-teman menyimpan data untuk yang diimport ke dalam programnya. Di sini juga ada catatan bahwa import data dengan format SAF atau data yang berasal dari SPSS.
Di sini saya cari terlebih dahulu. Sini kita cari data yang berasal dari SPSS. Ini kita klik pakai data 1. Nah, di sini setelah teman-teman mengimpor datanya, di sini langsung ada lihat data, uji normalitas, uji treatment, dan juga kembali ke menu. Yang pertama kita coba untuk melihat data. Mungkin teman-teman mau ngecek gimana sih tampilannya data itu. Lalu jadi seperti ini. Ini ada 4, 3, 4, 3, 4, 4. Ini adalah tampilan datanya. Lalu jika kita klik tutup, maka akan tertutup. Lalu uji normalitas kita klik. Ini untuk menguji normalitas dari data yang sudah kita import. Di sini terlihat uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov. Ada hipotesisnya H0, H1, ada daerah kritis, statistik uji, keputusan, dan juga kesimpulan. Teman-teman bisa melihat apakah data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Bisa dilihat dari keputusan dan kesimpulan. Lalu kita tutup. Kita coba ke uji treatment. Di sini saat kita klik, teman-teman juga akan melihat jendela hasil uji treatment. Di sini juga ada hipotesis, daerah kritis, statistik uji, keputusan, dan juga kesimpulan. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui apakah data tersebut itu terdapat perbedaan pengaruh antar pelakuan ataukah tidak, bisa dilihat dari keputusan dan kesimpulan yang didapatkan. Lalu kita tutup, maka akan kembali ke uji treatment import. Lalu jika kita klik kembali ke menu, maka akan kembali ke menu utama. Lalu kita coba untuk memakai data yang lain ya teman-teman. Kita coba klik lagi, import data, lalu lalu di sini kita klik import. Sebentar, kita klik import lagi. Di sini kita cari data yang kedua. Data 2 ini kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya coba besarkan saja, mungkin teman-teman yang tidak bisa kurang jelas melihatnya. Di sini kita bisa klik lihat data. Ini saya coba besarkan. Di sini teman-teman bisa melihat data yang sudah diimport, lalu klik tutup. Kita klik lagi uji normalitas untuk melihat apakah data yang sudah kita import ini berdistribusi normal atau tidak. Lalu selanjutnya uji treatment. Di sini juga terdapat tampilan hasil uji treatment. Di sini untuk melihat apakah data yang sudah diimpor itu terdapat perbedaan pengaruh antara pelakuan ataukah tidak. Saya coba bacakan. Dari data yang kedua tadi didapatkan uji statistiknya nilai p-value-nya sebesar 6, maka keputusannya adalah terima H0 karena 6 lebih besar dari 0,05, karena daerah kritisnya adalah tolak H0 apabila nilai p-value kurang dari alfa sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan pengaruh antar pelakuan. Kita klik tutup, lalu kita klik kembali ke menu. Lalu kita setelah kita selesai untuk melakukan pengujian uji normalitas ataupun uji treatment, atau teman-teman juga selesai melihat apa itu uji treatment dan juga bantuan untuk cara untuk mengimport datanya, teman-teman jika sudah dirasa cukup untuk semua pengujiannya, maka bisa kita klik tutup program. Tutup program ini saat diklik maka program akan tertutup dan teman-teman akan kembali ke program R. Kita coba untuk klik tutup program. Maka di sini ada tulisan terima kasih telah menggunakan program uji treatment. Kita klik OK, maka sudah selesai. Sekian tutorial dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga membantu.